فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Kain katun mahal, tapi tidak berlebihan. Nabi SAW tidak pakai 100 baju, enggak. Tapi Nabi SAW menggunakan baju yang bagus. Nabi SAW memiliki baju berwarna putih, memiliki baju berwarna merah, memiliki baju berwarna hitam, ya, memiliki baju berwarna hijau. Banyak disebutkan ini. Jadi beliau punya beberapa baju dan bagus bajunya, bukan baju yang sembarangan asal jadi selama orang itu mampu. Kemudian juga Nabi SAW memiliki kuda dan tunggangan yang jumlahnya banyak serta bagus. Kuda Nabi SAW kuda yang sangat bagus. Unta Nabi SAW memiliki beberapa ekor unta, baik untuk beliau pakai sendiri atau dipakai oleh para istri beliau SAW. Beliau suka dengan kebersihan dan kerapian, sampai disebutkan dalam riwayat beliau suka sekali meletakkan minyak wangi di tubuh beliau SAW, sampai-sampai kadang-kadang menetes dari rambut beliau minyak wangi. Saking banyaknya pakai minyak wangi Nabi SAW, di rambutnya pakai wangi, di badannya. Dan para sahabat mengatakan, kami kalau salaman dengan Nabi SAW kami menemukan bau wanginya sampai 3 hari. Beliau juga SAW dalam riwayat disebut katakan sering meletakkan wangi-wangian serbuk dari negeri Syam, dari batang leher beliau sampai ke kaki beliau, dan disuruh istrinya letakkan, kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi mana pemahaman yang mengatakan teman-teman sekalian, tidak usah mandi, tidak usah rapi, tidak usah begini, dari mana nih? Dengan mengatasnamakan itu zuhud. Ini salah ya, ini salah. Dan ingat firman Allah di sini turun, Allah itu suka dengan orang-orang yang bersih. Dan dalam masalah ilmu ruqyah, pengobatan orang yang kena sihir atau diganggu oleh syaitan, salah satu hal yang harus dijaga adalah kebersihan dirinya secara fisik, ya. Juga tentu secara hati, dia harus bersihkan dari semua dosa, penyakit hati dibersihkan semua. Secara fisik dan lingkungannya juga harus bersih. Karena rumah yang kotor disukai oleh syaitan. Makin bersih, maka makin dibenci oleh syaitan. Makanya memang syaitan itu suka di tempat-tempat yang kumuh, yang kotor. Dia kalau lihat tempat bersih, dia seperti kita lihat tempat kotor manusia. Seperti itulah. Jadi perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, jangan salah faham. Karena banyak orang begitu, apalagi sudah iltizam dalam agama, sudah mulai dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mulai belajar agama, maka kita lihat makin berantakan. Penampilannya berantakan, kotor semua, kopiahnya kotor, sudah 7 bulan tidak dicuci-cuci. Sejadah kalau sholat di tempatnya kotor, kamar mandi kotor. Ini kenapa teman-teman sekalian? Saya sangat sedih kalau melihat kadang-kadang ada masjid kotor, tidak terawat. Rumahnya seorang muslim, kita datang ke rumahnya menjenguknya kotor. Kenapa ini teman-teman sekalian? Kenapa enggak suka dengan kebersihan? Allah suka dengan kebersihan, Allah suka dengan kerapian, Allah suka dengan yang wangi. Sampai kata Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis sahih, dicintakan dunia kalian ini untukku. Aku tadinya tidak suka dengan dunia ini, maunya akhirat, tapi dicintakan karena adanya kaum wanita, adanya ibu yang dibakti, adanya istri yang disayangi, adanya anak perempuan yang dibiayai, dinaungi, gitu kan? Dan juga aku suka dengan wangi-wangian. Dicintakan di dunia masalah itu. Maka harusnya kita jaga nih teman-teman sekalian. Kita tahu dalam Islam ada mandi junub, kita tahu dalam Islam ada mandi wajib haid dan nifas, ada mandi Jumat. Ya. Nabi SAW terkadang di musim panas merendam tubuh beliau di air dingin, kadang-kadang di musim dingin merendam dengan air panas. Jadi mesti dijaga semuanya ini. Nabi SAW sangat gemar menjaga bau mulut dengan bersiwak. Beliau mengatakan tentang rambut, siapa yang dikaruniai rambut maka dia harus merawatnya, dan seterusnya. Semua itu harus dijaga teman-teman sekalian, harus dijaga. Dan seorang muslim akan terlihat simbolnya, simbol keislamannya satunya dengan kebersihannya. Makanya dikatakan di dalam banyak riwayat juga, kalau Nabi SAW itu tidak menyukai hal-hal yang busuk, hal-hal yang buruk, hal-hal yang berantakan. Jadi ini harus digarisbawahi teman-teman sekalian, sehingga tidak ada kesalahfahaman tentang masalah ini. Sekali lagi, banyak di antara kaum muslimin begitu soalnya keadaannya. Disayangkan sekali. Pada saat awal saya menikah, dan kebetulan karena istri saya tadinya punya keterampilan di masalah salon sebelum menikah dengan saya, alhamdulillah pada saat itu sudah menikah, dia ingin punya kegiatan. Saya bilang baiklah, saya bukain. Datanglah banyak akhwat kita di tempat itu, pakai jilbab besar, pakai cadar gitu. Begitu selesai, baru hari pertama buka, ada yang beberapa datang, begitu mereka pergi, istri saya masih diam rupanya. Hari kedua ada lagi datang, hari ketiga, setelah seminggu dia bilang sama saya, ada sesuatu yang saya mau sampaikan nih, tapi jangan disalahfahami. Saya bilang silahkan, ada masalah apa?
kenapa akhwat-akhwat ini pakai jilbab besar, pakai cadar, enggak ngerawat sama sekali rambutnya. Begitu dibuka jilbabnya, Masya Allah, ketombe, ya, kutu. Kaget, istri saya ini kaget. Tadinya dia berpikir, selama ini kalau saya nasihatin dia, masalah agama Islam itu bersih, rapi. Tapi ini justru yang datang semua memang pakainya sudah jelas-jelas akhwat kita. Tapi begitu penampilannya. Saya bilang belum tentu mereka semua faham. Nasihatin, berikan masukan. Bilang, nggak apa-apa sudah tanya sama saya, dan sampaikan kalau perlu merawat, ya, perlu menjaga kebersihan, tidak boleh tidak. Dan kita dianjurkan, ya, kita tahu misalnya tentang sholat Jumat, kata Nabi SAW, siapa yang mandi di hari Jumat, kemudian dia maksimal dalam membersihkan tubuhnya, kemudian dia, ya, maksimal membersihkan tubuhnya. Sini ulama hadis mengatakan sekarang kalau dia pakai sabun yang wangi, dia pakai sampo yang bagus gitu kan, rapi semuanya, bersih. Kemudian juga dia menggunakan minyak rambutnya, dalam riwayat begitu ya, sehingga rapi, tersisir rapi. Artinya dia memakai wangi-wangian lah. Kemudian dia juga memakai bajunya yang terbaik, dia memakai minyak wangi yang terbaik. Kemudian dia datang ke masjid, kemudian dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan imam khutbah, lalu dia sholat bersama imam kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi ada motivasi pembersihan dosa di hari Jumat dengan bersihnya badan. Baju yang bersih, badan yang wangi gitu kan. Ada hubungannya, mandi. Ini ada hubungannya semua dengan masalah ini. Jadi jangan sampai salah faham teman-teman, ya. Jadi usahakan kalau orang sholat di sebelah kita, maka dia merasa nyaman. Jangan orang sholat sebelah kita hilang semua konsentrasi. Bau mulutnya, bau ketiaknya, bau semuanya. Nah, harusnya diperbaiki gitu kan. Ingat ya, Allah suka dengan kebersihan. Ini ayat tadi turun 108 dari surah At-Taubah. Baik, pada saat itu teman-teman sekalian, Masjid Quba dibangun masih sangat sederhana karena dari tanah liat, dan sahabat semuanya partisipasi dalam membangunnya. Pada saat selesai, Nabi SAW sempat berada di wilayah Quba selama 4 hari. Maaf, tadi saya keliru dengan 3 hari. Senin sampai Kamis. Pada hari Jumatnya, hari kelima, Nabi SAW berangkat menuju ke pusat kota Madinah yang ada sekarang Masjid Nabawi. Waktu itu belum ada Masjid Nabawi. Di tengah jalan, waktu sholat Jumat masuk. Dan beliau pun akhirnya sholat pada saat itu, Jumat, di satu lokasi, belum ada masjid. Di lokasi suku Salim bin Auf. Ini salah seorang sahabat namanya Salim bin Auf. Sampai sekarang penduduk Madinah masih tahu tuh. Ini lokasi Salim bin Auf. Terakhir pun kemarin kami waktu masuk ke Madinah, sekitar 2-3 pekan yang lalu, ya, itu sempat diingatkan lagi oleh teman-teman asli Madinah. Ini masih ingat Khalid, ini tempatnya Salim bin Auf. Artinya ini dulu Nabi SAW pertama kali sholat Jumat di sini. Dan waktu itu teman-teman, karena belum ada masjid, maka Jumat dilakukan di lapangan, di tempat luas. Dan dari sini juga sebuah hukum, sebagian besar ulama mengatakan bolehnya sholat Jumat walaupun bukan di masjid, di pelataran kantor, ya, di tempat-tempat umum. Jumat datang boleh didirikan di gedung. Kalau kita sekarang, ya, semua ini sudah menjadi umum pendapat ulama. Dan Nabi SAW waktu itu berkhutbah dan mengimami sholat Jumat. Dan inilah Jumat pertama dikerjakan di Madinah oleh Nabi SAW, dan juga khutbah pertama dikerjakan. Sebelum Nabi SAW datang teman-teman sekalian ke Madinah, ada seorang sahabat Nabi bernama As'ad ibn Zurarah. Hafal nama orang ini, As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Ini salah satu pimpinan orang Ansar, orang Madinah. Beliau sudah dengar dari Mus'ab radhiyallahu anhu majma'in kalau Jumat sudah wajib. Masih di fase Mekah itu sudah wajib, gitu kan? Perintah 5 waktu sholat diikuti dengan perintah Jumat. Maka muslimin kerjakan semampunya. Di Madinah, As'ad bin Zurarah ingin mengerjakan Jumat. Belum ada masjid. Masjid dibangun pertama kali setelah Nabi SAW hijrah. Maka beliau membuka rumahnya dan memberikan kesempatan siapapun yang mau Jumat di antara muslimin datang. Dan terkumpul di rumah beliau 39 orang dari sahabat, 40 orang sama dia, sama As'ad ibn Zurarah radhiyallahu anhu. Maka dari sini sebagian ulama menganggap bahwasanya syarat Jumat itu adalah 40 orang. Padahal sebenarnya waktu itu kebetulan terkumpul yang mau sholat 40 orang. Harus difahami ini teman-teman sekalian.
Makanya pendapat yang paling kuat bukan 40 orang sebenarnya, tapi Jumat berlaku seperti berlakunya sholat wajib 5 waktu. Ada imam, ada makmum, sudah boleh sholat. Gitu kan? Sudah boleh sholat itu. Dan masuk dalam masalah Jumat. Pernah ada seseorang menanyakan kepada saya, tapi memang mereka di negara non muslim, yang waktu itu di Jepang. Saya diundang sana Ramadan ceramah di Tokyo, kemudian